Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Diansa Putri dengan NIM 2241104024145. Saya prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan akhir semester dari mata kuliah Sumber Belajar Pendidikan Agama Islam berbasis multimedia. Jadi pertanyaan yang pertama itu, jelaskan pertimbangan Anda jika Anda akan mengembangkan sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia. Nah, saya bereferensi dari modul mata kuliah media dan sumber belajar yang ditulis oleh Hasrian Rudi Setiawan dan juga Robi Van Reza. Nah, di dalam modulnya ini dijelaskan bahwa ada 5 kriteria atau pertimbangan utama dalam memilih sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia. Jadi yang pertama itu harus sesuai dengan tujuan atau harus sesuai dengan tujuan materi yang akan kita capai. Mengapa demikian? Karena hal tersebut agar sumber belajar yang kita pilih ini sesuai dengan arahan dan tujuan yang kita akan capai dan tidak akan melenceng dari tujuan yang ingin kita capai. Terus yang kedua itu harus praktis, luas, dan juga bertahan. Nah, apa sih itu? Jadi praktis, luas, dan bertahan ini, sumber belajar yang akan kita pilih itu haruslah simple, mudah digunakan, tidak perlu mahal ataupun rumit. Nah, untuk penggunaan yang simple dan mudah ini akan mempermudah nih guru menjelaskan dan juga murid memahaminya. Terus harganya itu terjangkau dan dapat bertahan lama dan dapat digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dan dapat digunakan di manapun dan di kelas manapun seperti itu. Terus yang ketiga itu mampu dan terampil menggunakan. Nah, jadi dalam memilih sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia ini, guru harus mampu dan terampil menggunakan sumber belajar tersebut. Guru harus mampu menjelaskan sumber belajar tersebut dengan terampil dan dengan cerdas. Kalau misalkan guru tidak terampil dalam menggunakan sumber media tersebut, sama saja nanti proses pembelajaran yang akan dilakukan itu tidak efisien dan murid-murid malah akan bingung terhadap penjelasan guru tersebut. Terus yang keempat itu ada pengelompokan sasaran. Nah, kita sebagai guru tahu ya kalau siswa itu terdiri dari kelompok belajar yang heterogen, yang berbeda-beda cara belajarnya. Nah, jadi di sini guru harus dapat memilih sumber belajar yang dapat digunakan untuk seluruh siswa agar dapat digunakan dengan mudah di seluruh kelas ataupun tingkatan nantinya kita mengajar seperti itu. Terus yang kelima itu ada mutu teknis. Nah, dalam mutu teknis ini kita itu harus menggunakan atau harus menentukan standar bagaimana sumber belajar yang akan kita pilih. Nah, kalau tidak sesuai standar yang kita buat ataupun ada standar tertentu, nah itu kita jangan memilih sumber belajar tersebut. Nah, kemudian sumber belajar yang kita pilih itu harus dapat meningkatkan interaksi antara guru dan murid dan juga pemahaman murid terhadap pembelajaran yang akan kita jelaskan. Karena pada dasarnya sumber belajar berbasis multimedia ini digunakan agar murid-murid itu lebih mudah memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 yaitu, jika Anda sebagai guru pendidikan agama Islam, sumber belajar berbasis multimedia apa yang akan digunakan dan dikembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak. Nah, jadi yang pertama itu untuk materi untuk pembelajaran fikih, saya akan menggunakan aplikasi fikih wanita muslimah. Nah, jadi aplikasi fikih wanita muslimah ini menyediakan materi-materi dan juga menyediakan Al-Quran atau juz amma online. Nah, jadi tema yang akan saya ambil ini mengenai hadis kewajiban berhijab. Nah, nanti penggunaannya itu guru itu menunjukkan ya
mengenai hadis tersebut. Nah, teman-teman itu atau murid-murid itu bisa diajak untuk mendownload aplikasi tersebut, kemudian teman-teman bisa mendengarkan mengenai hadis tersebut, bisa membaca apa sih tujuan dan alasan dasar kenapa wanita harus berhijab, seperti itu. Untuk tujuan pembelajarannya, ya murid-murid diminta untuk bisa memahami dan menjelaskan nantinya hadis mengenai kewajiban berhijab. Nah, selain hadis tersebut itu juga ada hadis-hadis lain, dan juga ada zikir dan doa setelah sholat, kemudian ada juga zikir pagi, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu saya menggunakan aplikasi 60 lagu anak Islami. Jadi aplikasi ini itu mengenai materi yang sudah dikemas ke dalam lagu yang mudah dan menarik untuk murid-murid memahami dan menghafalnya. Dan materi yang saya ambil dari aplikasi ini mengenai fikih itu mengenai sholat 5 waktu. Nah, jadi nanti di kelas itu murid-murid mendengarkan lagu mengenai sholat 5 waktu tersebut. Nah, jadi tujuan pembelajaran tersebut murid-murid jadi tahu apa sih itu sholat 5 waktu dan apa saja sholat 5 waktu yang ada di agama Islam. Nah, kemudian untuk materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, saya akan menggunakan aplikasi 60 lagu anak Islami juga. Nah, tema-tema di sini itu ada mengenai keluarga Nabi, Isra Mi'raj, dan mukjizat Nabi. Nah, tema yang saya akan ambil itu mengenai keluarga Nabi. Nah, jadi nanti di kelas murid-murid itu diterangkan atau didengarkan mengenai lagu tersebut, lagu keluarga Nabi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nantinya murid-murid itu bisa tahu mengenai silsilah Nabi, siapa saja, siapa ayah Nabi, siapa ibu Nabi, kakeknya, dan istri-istrinya, kemudian ada anaknya itu siapa saja, seperti itu. Kemudian selain aplikasi 60 lagu anak Islami, untuk pembelajaran SKI itu juga ada aplikasi Canva. Nah, di sini itu kita tahu ya kalau pembelajaran sejarah kebudayaan Islam itu kebanyakan membosankan, jenuh, dan hanya menggunakan metode ceramah. Nah, di sini kita bisa mengkreasikan nih menggunakan Canva. Jadi di Canva ini kita bisa menggunakan animasi video yang nantinya bisa berbicara dan menerangkan, misalkan itu mengenai mukjizat Nabi. Nah, apa saja mukjizat Nabi itu nanti ada animasi menjelaskan mengenai mukjizat Nabi. Nah, untuk lebih kreasikan, kita juga bisa menambahkan elemen-elemen animasi lainnya seperti misalkan mukjizat Nabi Isa dengan misalkan Nabi Isa ataupun Nabi siapapun itu, misalkan yang mengenai tongkat. Nah, itu kita bisa animasikan dengan adanya tongkat gitu, kemudian ada laut yang terbelah, seperti itu. Nah, tujuannya ini agar murid-murid paham nih apa saja mukjizat-mukjizat Nabi yang didapatkan. Kemudian untuk materi pembelajaran akidah akhlak, saya menggunakan aplikasi belajar agama Islam. Nah, jadi di dalam aplikasi ini itu ada materi-materi mengenai sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, sifat mustahil Allah, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat jaiz Rasul, seperti itu. Nah, tema yang saya akan ambil itu mengenai sifat wajib Rasul. Nah, jadi di sini itu ada materi yang sudah dikemas ke dalam seperti PPT, tapi bukan PPT. Jadi ada materi dan juga itu ada audionya dan ada animasi-animasinya, ada suara-suaranya yang bisa meningkatkan antusias siswa dalam belajar. Nah, jadi misalkan itu mengenai sifat wajib Allah. Nah, nanti itu akan diterangkan mengenai sifat wajib Allah, ada apa saja, itu nanti ada audionya, ketika kita mengkliknya itu ada audionya. Dan ada animasinya yang bergerak. Kemudian dalam aplikasi belajar agama Islam ini juga ada kuis-kuis atau pertanyaan yang akan bisa kita gunakan untuk evaluasi. Nah, jadi kuisnya ini juga dibarengi dengan permainan.
Nah, contohnya itu ada puzzle arti, tebak arti sifat, kemudian juga ada cocokan puzzle, dan juga ada urutkan puzzle. Nah, jadi itu kuisnya itu misalkan sifat wajib Allah ini, sifat wajib Allah misalkan apa, terus artinya apa nih gitu. Nah, terus untuk bahan evaluasi keseluruhan pembelajaran SKI, akidah, fikih, itu saya memilih aplikasi Cerdas Cermat Islami. Nah, jadi di aplikasi ini tuh seperti aplikasi Brainout, teman-teman mungkin tahu ya untuk aplikasi Brainout. Nah, aplikasi ini tuh kalau di Brainout sendiri tuh kayak ada tebak-tebakan gambarnya itu kan. Nah, kalau di aplikasi ini tuh tebak-tebakannya mengenai soal dan materi-materi yang ada mengenai pembelajaran SKI, fikih, dan akidah. Nah, itu contohnya ada materi wudhu, tauhid, terus sholat, kemudian ada haji, terus ada sejarah Islam, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kemudian itu nanti itu kita pencet mengenai materi zakat. Nah, kita klik. Nah, itu tuh ada pertanyaan dan kita harus menjawabnya. Nah, itu setiap levelnya itu beda-beda pertanyaannya. Seperti tadi berarti ada level 1 mengenai zakat, level 2 mengenai zakat, level 3 mengenai zakat, seperti itu. Kemudian selain itu ada juga tryout-nya. Nah, tryout-nya ini itu digunakan misalkan tryout ini itu waktu pengerjaannya 30 menit dan soalnya itu ada 20 menit. Misalkan mengenai materi zakat tadi ya. Nah, itu nanti kita ada waktunya, terus kita harus menjawab soal-soal tersebut. Nah, setelah kita menjawab soal-soal tersebut itu ada sertifikatnya. Jadi ada berapa sih nilai kita gitu. Nah, itu bisa digunakan di dalam kelas. Misal di jenjang SMA nanti teman-teman itu, anak-anak itu disuruh mendownload aplikasi tersebut dulu di Play Store. Kemudian disuruh mengerjakan di waktu yang bareng, yang sama. Nah, nanti itu akan ada tingkatan atau rankingnya gitu. Siapa sih yang paling tinggi nilainya, seperti itu. Nah, jadi dengan hal tersebut itu, dengan evaluasi menggunakan aplikasi Cerdas Cermat Islam ini, dapat meningkatkan nih semangat dan motivasi murid-murid dalam mengerjakan ingin mencapai nilai-nilai yang terbaik. Nah, selain kuis tadi itu juga ada permainan-permainannya di dalam aplikasi tersebut. Contohnya itu ada contohnya itu ada permainan Happy Bee. Nah, teman-teman bisa cari tahu sendiri ya, di aplikasi tersebut itu banyak permainan, ada beberapa, ada 4 permainan seperti itu. Nah, kemudian untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan pengertian artificial intelligence, juga karakteristik dari artificial intelligence, dan kemudian bagaimana pendapat Anda jika artificial intelligence ini dikembangkan dan digunakan ke dalam sumber belajar dan pembelajaran. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian artificial intelligence menurut Russell dan Norvig. Jadi artificial intelligence ini menurut Russell dan Norvig itu adalah sebuah kondisi di mana sebuah mesin itu mampu meniru fungsi kognitif yang dikaitkan dengan pikiran manusia. Jadi artificial intelligence ini yaitu sebuah komputer yang memiliki sebuah komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan seperti layaknya manusia itu sendiri. Nah, kemudian untuk karakteristik dari AI atau artificial intelligence itu yang pertama mampu merasionalisasikan atau mengambil keputusan yang terbaik untuk sebuah tujuan tertentu. Kemudian ini mampu berpikir dan memahami layaknya manusia, mampu berpikir seperti manusia, mampu berpikir rasional. Kemudian juga itu mampu kemampuannya itu untuk belajar dan beradaptasi, juga mampu memahami bahasa manusia, bahasa alami manusia, juga mampu mengembangkan kreasi-kreasi inovasi dalam sumber belajar. Nah, selain itu juga mampu untuk mempengaruhi atau memperkaya kreativitas sumber belajar yang ada di digital, di media digital.
Nah, kemudian untuk pendapat saya, jika AI ini digunakan atau dikembangkan untuk sumber belajar, menurut saya tidak apa-apa atau malahan baik ya menurut saya, karena dengan adanya AI ini dapat meningkatkan kreativitas guru dalam menyediakan sumber belajar yang nantinya itu dapat memudahkan siswa atau murid-murid ini dalam memahami materi yang disampaikan. Jadi murid-murid itu tidak bosan, apalagi untuk sekarang itu banyak ya murid-murid yang sudah memegang gadget sendiri, sendiri, handphone sendiri. Nah, itu bisa dikreasikan nih guru bagaimana memanfaatkan AI dengan baik dan tepat untuk murid-muridnya. Seperti itu. Sekian jawaban ulangan akhir semester mata kuliah sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.